Dua pria kulit hitam dari era modern, King Supri dan Marwoto, tiba-tiba terlempar ke masa lalu akibat perjalanan waktu yang tak mereka pahami. Begitu membuka mata, mereka sudah berdiri di pasar budak dengan tangan terikat. Mereka dianggap cabul oleh orang-orang zaman itu karena model pakaian yang mereka pakai. Mereka mengira ini cuma lokasi syuting film. "Kameranya di mana, Bang?" tanya Marwoto pada pedagang budak. Namun yang mereka terima bukan jawaban, melainkan pukulan keras di kepala dengan tongkat. Mereka pun sadar, ini bukan akting, ini nyata. Tuan-tuan tanah kulit putih berdatangan, memeriksa tubuh mereka dari segala sisi. Kulit mereka yang lembut jadi tanda bahwa keduanya tak terbiasa kerja keras. Semua budak lain sudah laku terjual. Hanya King Supri dan Marwoto yang tersisa. Si pedagang budak mulai panik, memuji-muji mereka secara berlebihan, katanya kuat, bisa angkat sapi, tahan banting. Tapi semakin dia bicara, semakin terdengar seperti omong kosong. Akhirnya, dia teriak, "Ambil 2, bayar 1." Tapi tetap tak ada yang mau. Marah, dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka di tempat. Ketakutan, King Supri dan Marwoto memamerkan otot-otot mereka dan menyebutkan kelebihan masing-masing. "Saya bisa push up 50 kali, Bang," kata King Supri. "Saya pernah kerja di gym," timpal Marwoto. Seorang tuan tanah akhirnya merasa kasihan dan membeli keduanya hanya dengan $2. Setelah itu, King Supri langsung dikirim ke ladang untuk menebang tebu, sedangkan Marwoto dikirim ke dapur untuk bantu masak. Tapi Marwoto protes keras, "Kami nggak melanggar hukum apapun, kenapa dipenjara begini?" Sayangnya, pengawas di sana adalah orang paling rasis di perkebunan itu. Pengawas itu menyuruh King Supri bekerja di ladang tanpa belas kasihan. Karena selama ini hidup nyaman di zaman modern, King Supri sama sekali tak tahu cara bercocok tanam. Dia berpura-pura sakit, pura-pura pincang, bahkan sempat akting seolah-olah sekarat. Namun pengawas hanya berkata dingin, "Selama lu belum mati, lu kerja." Kesal, King Supri berteriak, "Lu rasis total." Kalimat itu mungkin terdengar tajam di zaman sekarang, tapi di masa itu hanyalah lelucon. Pengawas tertawa keras dan berkata, "Emang ada orang kulit putih di sini yang suka sama kulit hitam?" Hari Minggu tiba saat semua budak dikumpulkan untuk mendengarkan khotbah dari Gus Wow. Tapi bagi para budak, itu bukan ceramah agama, melainkan cuci otak terselubung. Di tengah khotbah, Marwoto bertanya, "Kalau Tuhan menganggap semua manusia setara, kenapa orang kulit hitam tidak diperlakukan sama?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Para budak yang hadir tampak tergugah seakan ada harapan kecil yang menyala. Gus Wow pun merasa terpojok, langsung membuka Alkitab dan berbohong. Orang kulit hitam harus tunduk pada orang kulit putih, itu perintah Tuhan. Mengira tak bisa membaca, Gus Wow menunjukkan kitabnya ke Marwoto. Setelah melihatnya, Marwoto langsung kemecap. "Tidak ada tulisan seperti itu di sini." Gus Wow terdiam, wajahnya memucat. Dia tak menyangka bahwa seorang budak kulit hitam ternyata bisa membaca. Film ini berjudul Case Depart yang dirilis tahun 2011.